Yang kami hormati Ibu Kepala Desa yakni Ibu Jasmine beserta jajaran perangkat desa. Yang kami hormati Ibu Kepala Puskesmas yakni Ibu Ayu, dan juga seluruh tamu undangan yang kami banggakan, yakni kader kesehatan, tokoh masyarakat, perwakilan lembaga desa, dan seluruh peserta musyawarah masyarakat desa yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Baik, untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia dari Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Kepada Saudari Maga, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Jasmine selaku Kepala Desa Sumbersari beserta jajarannya, serta yang saya hormati Ibu Amirul Aizah Sabila selaku Kepala Puskesmas, dan juga seluruh hadirin dan para tokoh masyarakat dan panitia yang saya hormati. Sebagai Ketua Panitia, saya mengajak seluruh hadirin untuk berpartisipasi secara aktif dalam musyawarah masyarakat desa ini untuk berdiskusi demi kemajuan desa yang lebih baik. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Mari kita bersama-sama mensukseskan acara musyawarah masyarakat desa ini agar desa ini bisa lebih maju. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudari Maga atas sambutannya. Baik, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala Puskesmas Sumbersari yakni Ibu Ayu. Kepada Ibu Ayu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, budaya dan salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa, Ibu Jasmine, dan yang saya hormati Ketua Panitia, Saudari Haga, dan semua stakeholder yang dapat hadir pada kesempatan kali ini, serta semua panitia yang saya banggakan. Puji syukur tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW atas limpahan rahmat serta taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam musyawarah masyarakat desa. Kegiatan ini bukan hanya pertemuan biasa, tetapi sebagai wadah kita semua untuk mencari solusi atas berbagai masalah kesehatan di desa ini. Masalah UMD ini kita ingin memastikan bahwa setiap warga ikut berperan, mulai dari mengenali masalah sampai mencari solusi bersama. Kami dari Puskesmas siap mendukung dan mendampingi penuh langkah apapun hasil, keputusan atau solusi dari program yang dibuat di akhir musyawarah masyarakat desa ini. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan kepada Ibu Ayu atas sambutannya. Sambutan yang ketiga yakni akan disampaikan oleh Ibu Jasmine sekaligus untuk membuka acara pada pagi hari ini. Untuk Ibu Jasmine saya pesan. Baik, terima kasih Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para stakeholder yang telah hadir dalam kegiatan musyawarah masyarakat desa bersama warga Kelurahan Sumbersari. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan musyawarah masyarakat desa ini. Nah, kegiatan ini sangat penting Bapak Ibu untuk menjadi wadah kita dalam melihat kondisi kesehatan masyarakat, terutama di Kelurahan Sumbersari. Bersama kita akan meninjau hasil kesepakatan bersama melalui survei Polres sendiri dan juga kesepakatan bersama warga dan juga stakeholder terkait untuk menentukan bagaimana kita dapat menyelesaikan
Dengan semangat gotong royong, mari kita wujudkan Kelurahan Sumbersari yang sehat, bersih, dan sejahtera. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan musyawarah masyarakat desa hari ini saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara inti yakni musyawarah masyarakat desa. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyimak dengan sesama setiap sesi yang akan disampaikan, karena hasil dari musyawarah ini akan menjadi dasar bagi upaya penanggulangan masalah kesehatan di lingkungan. Memasuki acara selanjutnya yakni pengenalan masalah kesehatan dan SMD atau survei mau sendiri, yang akan dipandu oleh PIC dari mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Kepada PIC kami persilakan. Baik, izin membuka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu semuanya. Kami di sini akan memberikan informasi terkait hasil SMD dari kami tentang masalah kesehatan yang ada di Kelurahan Sumbersari. Nah, berikut adalah beberapa masalah kesehatan yang ada di Kelurahan Sumbersari. Yang pertama yaitu dari 8 penyakit yang sudah tertera di sini. Berdasarkan penyakitnya ini terdapat yang pertama yaitu DBD, itu merupakan penyakit yang tertinggi sebesar 30%. Kemudian yang kedua ada PHBS sebesar 26%. Kemudian berdasarkan penyebab kematian yaitu ada penyakit infeksi sebesar 28,4% dan juga penyakit tidak menular sebesar 71,6%. Selanjutnya berdasarkan harus 9 aspek status gizi dan kesehatan itu ada yang pertama yaitu stunting sebesar 28%, kemudian bilang kurang sebesar 24%. Nah, berdasarkan aspek lingkungan yang terbanyak yaitu pengelolaan disebabkan pengelolaan air minum yaitu 34%, kemudian pengelolaan limbah rumah tangga yaitu sebesar 29%, dan penggunaan air bersih 21%, dan yang terakhir yaitu sanitasi lingkungan sebesar 17%. Nah, untuk selanjutnya yaitu aspek perilaku kesehatan. Hal ini sangat penting karena kebiasaan kita sehari-hari itu berpengaruh pada kesehatan diri kita sendiri dan juga keluarga kita. Di sini untuk pemanfaatan pelayanan kesehatan itu sebesar 19%, kemudian paparan makanan yang dapat mempengaruhi pemenuhan zat gizi itu 23%, dan perilaku hidup bersih dan sehat itu 40%. Nah, untuk aspek pelayanan kesehatannya, yang pertama, belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak. Yang kedua, rendahnya kepemilikan jaminan kesehatan. Dan yang ketiga, itu belum maksimalnya upaya promotif dan preventif terhadap penyakit tidak menular. Nah, dari yang sudah tadi disebutkan yaitu ada temuan masalah kesehatan yaitu beberapa masalah. Yang pertama yaitu tingginya kasus DBD sebesar 30% pada tahun 2024 di Kecamatan Sumbersari. Kemudian rendahnya pengetahuan yang ditandai dengan kasus stunting sebesar 28%, dan juga gizi kurang sebesar 14% pada tahun 2024 di wilayah Kelurahan Sumbersari. Nah, yang terakhir yaitu ada tingginya kasus hipertensi mencapai 26,4%. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada tim PIC atas penyampaian SMD dan juga pengenalan masalah kesehatan. Selanjutnya, memasuki acara berikutnya yakni perumusan dan penentuan prioritas masalah kesehatan menggunakan teknik nominal group teknik Q atau NGT modifikasi yang akan dipandu oleh tim PIC kembali. Kepada tim PIC kami persilakan. Baik, Ibu, selanjutnya
Kemudian menurut ibu-ibu, adakah penyakit lainnya yang mungkin sering dialami ataupun ada di sekitar lingkungan ibu-ibu? Nah, nantinya dari panitia akan membagikan lembaran kertas. Ibu-ibu bisa memberikan pendapatnya terkait apa saja sih masalah yang masih ada di lingkungan sekitar ibu-ibu yang sekiranya itu perlu untuk diperhatikan lebih lanjut. Untuk apa bisa dipahami, Ge? Bisa. Baik, kepada panitia dipersilakan. Baik, sudah mendapatkan lembaran kertas semua? Sudah. Untuk waktu pengisiannya 2 menit ya. Oke, baik, 2 menit sudah berlalu. Bagaimana ibu-ibu sudah dituliskan apa saja masalah yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal? Sudah. Baik, mohon bantuannya kepada panitia. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami dari PRC akan melakukan analisis terlebih dahulu mengenai penyakit-penyakit yang sudah dituliskan oleh ibu-ibu yang ada di sini. Mohon ditunggu, Ge. Nah, setelah kita analisis dari hasil data yang sudah dikumpulkan, itu ada 5 penyakit dengan nilai tertinggi yang ada. Yang pertama itu ada obesitas, yang kedua ada stunting, yang ketiga ada DBD, yang keempat ada hipertensi, dan yang kelima itu ada diabetes mellitus. Nah, menurut ibu-ibu di sini, adakah yang bisa berargumen mengenai mortalitas, morbiditas, kemudian disabilitas terkait 5 penyakit yang ada di depan ini untuk memperkuat apakah dari 5 penyakit ini memang membutuhkan perhatian khusus dan lebih lanjut? Kira-kira ada apa tidak? Ada Mbak, itu yang di DBD itu teman tetangga saya itu ada yang meninggal soalnya gara-gara DBD itu udah sering ditangani sama pihak kesehatannya, dia orangnya udah meninggal di rumah. Iya benar Mbak, jadi kayak penyebaran bibit abate biasanya itu nggak ada sekarang udah. Ya Mbak, teman saya juga ada yang obesitas dan memang udah tidak ditangani. Itu hipertensi. Iya Bu, hipertensi itu sebenarnya anak hipertensi dia itu tiba-tiba juga kena GM atau diabetes mellitus. Terus komplikasi biasanya itu masalahnya. Itu juga Mbak, stunting. Itu di data kami juga lumayan tinggi Mas Yan. Itu kan cukup mengenaskan ya, apalagi kan menyangkut anak-anak masa depan kita. Betul. Mungkin selanjutnya apakah ada lagi? Baik, selanjutnya dari sini kita akan menentukan manakah prioritas masalah kesehatan yang benar-benar harus diperhatikan lebih lanjut gitu. Nah, nantinya dari panitia itu akan membagikan lembaran kertas lagi. Nah, di sini bedanya ibu-ibu itu menilai 5 penyakit yang ada di depan ini dengan skor. Jadi
lanjut gitu. Nah, nantinya penilaian akan dilakukan secara individu dan tertutup. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan. Oh iya, sebagai informasi bahwa nanti skornya yang bisa dituliskan di lembaran kertas ini yaitu 1 sampai 5. Angka 5 itu menunjukkan skor maksimal dan 1 adalah skor minimum. Karena sudah mendapat lembaran kertas semua, maka waktu pengisian selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, waktu pengisian telah selesai, maka bisa dikumpulkan kertas-kertasnya kepada panitia. Dipersilakan. Terima kasih Ibu atas penilaian yang sudah dilakukan. Selanjutnya kami juga akan melakukan penilaian terlebih dahulu untuk menentukan manakah prioritas masalah kesehatan yang sangat penting untuk dilakukan pemantauan lebih lanjut. Mohon ditunggu. Perhitungan skor telah kami lakukan. Dapat dilihat bahwa prioritas masalah kesehatan utama yang paling penting itu ada di penyakit DBD. Jadi dapat disimpulkan masalah kesehatan yang membutuhkan perhatian khusus terlebih lanjut yaitu demam berdarah dengue. Mungkin itu saja dari kami selaku tim PIC. Kami kembalikan lagi kepada MC. Jadi kami ucapkan terima kasih atas kerjasama seluruh peserta dalam proses penentuan prioritas masalah kesehatan. Kini kita beranjak ke acara berikutnya yakni penyampaian rekomendasi teknis dari petugas kesehatan. Kepada Ibu Ayu selaku Kepala Puskesmas Sumbersari, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kita sudah melihat bersama-sama dan merumuskan diskusi melalui diskusi musyawarah bahwa prioritas masalah kesehatan telah disepakati yaitu demam berdarah. Dari masalah tersebut mungkin dari Puskesmas bisa menyarankan beberapa program yang mungkin akan dilaksanakan dan dibentuk Pokja di akhir nanti. Yaitu yang pertama adalah melaksanakan gerakan 3R+, yaitu menguras, menutup, mengukur, dan menabur lavasida secara rutin setiap minggu. Yang kedua, membentuk pada jumantik di tiap RT untuk menentukan dan memeriksa jentik nyamuk apakah ada atau tidak. Dan yang ketiga, melaksanakan penyuluhan tentang pencegahan dan gejala DBD di tingkat rumah tangga. Dan yang keempat, melakukan fogging fokus apabila ditemukan kasus baru atau mungkin kasus kematian yang banyak. Dan yang berikutnya ada meningkatkan kegiatan gotong royong kebersihan lingkungan. Dan dari semua program yang saya ucapkan itu dari mungkin dari kesepakatan tadi itu belum ada yang masalahnya itu belum ada kader jumantik yang ada di desa Sumbersari. Nah maka dari itu mungkin kita bisa membentuk
sehingga kerjasama antar masyarakat, kader, dan stakeholder terkait dapat berperan sangat efektif terhadap penanganan demam berdarah. Sekian dari saya selaku Kepala Puskesmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan membentuk kelompok kerja sebagai tim pelaksana hasil kesepakatan musyawarah hari ini, yakni pembentukan kader Jumantik. Proses ini akan dipimpin langsung oleh Ibu Kepala Desa Sumbersari, yakni Ibu Jasmine. Kepada Ibu Jasmine kami persilakan. Baik, jadi tadi sudah sepakat gitu ya. Ternyata dari ibu-ibu bersuara kalau di lingkungannya yang paling penting, yang paling urgent itu adalah penyakit demam berdarah ya ibu. Nah, untuk melaksanakan gitu ya, menyelesaikan penyebab-penyebab masalah dari penyakit demam berdarah tadi, kita akan menyusun program. Nah, program ini nanti akan dijalankan oleh yang namanya kelompok kerja ibu-ibu. Sekarang mari kita susun kelompok kerjanya ya. Boleh dibantu Pak ditulis untuk ketua kerja. Yang pertama kita menentukan ketua kelompok kerja. Dari ibu-ibu ada yang mengusulkan siapa yang ingin menjadi ketua kerja atau yang cocok menjadi ketua kerja? Mari kita voting. Dari suara terbanyak ya. Tadi ada yang menunjuk Bu RT, terus ada yang menunjuk Bu Bidan, sama ada Karang Taruna. Nah, dari tiga itu mari kita voting. Yang memilih Bu RT angkat tangan. Sudah kelihatan ya Bu RT, ternyata semuanya setuju sama Bu RT. Baik, Bu RT. Selamat di BRT. Selamat ya Bu RT, semoga dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik dan amanah. Nah, yang kedua, Bu RT tidak sendiri loh Ibu, nanti ada Bu Sekretaris yang membantu persurat-suratan gitu ya. Sekretaris Pokja, dari ibu-ibu ada yang ingin mengusulkan atau mengajukan diri? Anak KKN. KKN? Anak ketua kader ini loh Mbak, ini loh Mbak, ketua kader. Ketua kader ada. Ini gak bisa. Tidak apa-apa, tenang semuanya. Bu Kader, bagaimana? Apakah bersedia? Bersedia. Terima kasih ya Ibu. Selanjutnya kita masih ada. Ini bagian koordinator pelatihan dan pengembangan. Nah, dari Ibu ada yang mau mengusulkan? Mungkin dari Bu RT atau Bu Sekretaris Pokja ada yang ingin diajukan? Kandidat Ibu ya. Sing nom-nom ya. Ayo siapa tadi ini? Nah, Mbak Karang ini masih semangat membara ya. Untuk koordinator pelatihan dan pengembangan gitu yang bisa menggerakkan yang muda-muda. Bagaimana Mbak Karang? Oke, masih ada lagi Bu, masih ada satu. Masih ada koordinator pengawasan dan monitoring
tugas-tugasnya. Saya pertama ada BRT sebagai ketua Pokja, ini nanti bertanggung jawab semua program pembentukan kader Jumanti terutama ya. Terus memimpin rapat, kalau ada rapat, memimpin koordinasi antar anggota Pokja ini, anggota-anggotanya sama koordinasi ya. Terus mengawasi pencapaian target dan evaluasi program. Hari ini kita akan bahas tentang program-programnya apa saja tuh ya. Terus ada sekretaris Pokja, ini bagian persuratan, bukan di angkat tangan. Ya. Nanti jenengan menyiapkan administrasi program, dokumentasi dan laporan kegiatan. Terus pokoknya bagian persuratan ya. Terus koordinator pelatihan dan pengembangan Bapak Para Taruna. Ini kok sama sebagian pelatihan teknis calon kader Jumanti, mengawasi materinya apa wae, metode pelatihannya apa wae ngono ya. Bisa. Lah yang 4 dan 5 ini hampir kode ibu. Nanti tugas-tugasnya saya bagikan ya di grup WA. Jangan lupa dibuka grup WA-nya ya ibu. Oke. Sudah untuk penyusunan kelompok kerja, saya kembalikan ke Mbak Ensi. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Desa yang sudah menyusun membentuk kelompok kerja. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada penghujung acara. Marilah kita bersama-sama menutup kegiatan musyawarah masyarakat desa pada hari ini dengan penuh rasa syukur. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, kepada Kepala Kades, kepada Kepala Puskesmas, perangkat desa, kader kesehatan, mahasiswa, dan juga seluruh warga yang telah hadir dan berperan aktif pada acara kali ini. Semoga hasil musyawarah hari ini dapat diimplementasikan dengan baik demi terwujudnya lingkungan yang sehat, bersih, dan bebas dari permasalahan kesehatan. Akhir kata, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama seluruh peserta. Semoga kegiatan hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Ibu, sebelum meninggalkan ruangan terlebih dahulu, sebaiknya kita melakukan sesi dokumentasi, nggih.